Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan sayyida suhur wa anzala fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'um bima kanu ya'malun. Al-ayah. Jamaah rahimakumullah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita detik ini, saat ini. Setiap waktu kita senantiasa dicurahkan berjuta-juta kenikmatan yang kita rasakan, dan semuanya itu tunai, langsung kita rasakan. Maka kekuatan, kesehatan ini menjadi modal kita untuk lebih baik lagi di sisa perjalanan waktu kita. Setiap orang punya waktu sendiri-sendiri, manajemennya, pengelolaannya diserahkan. Kalau kita mereview, menengok ke belakang, kira-kira amal kita itu sebanyak apa kebaikannya dan sebanyak berapa kebrengsekan kita, kebejatan moral kita di masa-masa yang lalu. Sebelum kita masih jahiliyah dalam keimanan kita. Maka saat ini adalah untuk merubah, untuk mengkonversi dari kejahatan-kejahatan, dosa-dosa masa lalu menjadi butiran-butiran nikmat, menjadi butiran-butiran kebaikan yang itu bisa menghapus semua kejahatan, kejelekan kita menjadi kebaikan. Tidak ada waktu lagi kita untuk berbuat jahat. Tidak ada waktu lagi kita menghambur-hamburkan waktu untuk hanya sekedar memenuhi hasrat nafsu. Namun sebaliknya, kemuliaan kita terletak dari bagaimana mengelola diri kita kelak menjadi hamba yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, mari kita renungkan firman Allah dalam surat As-Sajdah ayat 17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikannya untuk mereka. Min qurrati a'yunin, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jazaa'um bima kanu ya'malun. Terdapat satu celah yang menjadi kunci ketika seseorang mengejar kenikmatan dunia semata. Justru merekalah
kaum yang rugi. Mengapa bisa dikatakan demikian? Seakan-akan membayangkan kebahagiaan di akhir perjalanan, akan tetapi hanyalah nafsu yang terus dikejar tanpa pernah menemui jalan akhir kebahagiaan yang diimpi-impikan. Jadi dunia itu mata hurur, fata morgana. Maka kita harus memilih, memilah, menyaring untuk melakukan yang ahsanu amala, perbuatan yang terbaik. Jadi disinilah tempat kita menanam, bercocok tanam. Tanaman kebaikan akan tumbuh berkembang seperti pohon yang terus berbuah dan bermanfaat. Itulah amal soleh. Sedangkan amal brengsek itu menyebabkan kita rugi serugi-ruginya, bahkan penderitaan yang panjang dalam kehidupan akhirat. Kenikmatannya sebentar, tapi dampaknya adalah sepanjang kehidupan akhirat. Maka rasionalitas kita, akal kita, pikiran kita, dan hati kita harus kita fokuskan semata-mata untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meraih kenikmatan akhirat yang dituju. Justru mendatangkan dua keuntungan sekaligus, yaitu didapatkannya kenikmatan dunia sekaligus tabungan untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Ketika kita berusaha untuk meraih kehidupan dunia, ingat apa yang disampaikan oleh Ustadz Mudakir yang dibaca ayat tadi. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ini redaksi ayat yang lain, tapi yang beliau baca bukan ayat ini. Intinya hampir sama, bahwa janganlah kalian memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Batil ini adalah kejahatan. Batil ini adalah kejelekan. Batil ini adalah yang mengandung unsur-unsur maghrib kalau di dalam transaksi ekonomi. Maisir, usaha-usaha, bisnis-bisnis, kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur perjudian. Ini yang tidak diperkenankan. Ayatnya clear, jelas. Yang kedua adalah yang mengandung gharar, mengandung kerugian, yang mengandung madarat, yang merugikan orang lain, yang mendzalimi orang lain, yang mencelakakan orang lain. Jadi usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia, bisnis-bisnis yang dilakukan oleh manusia, kalau mengandung kedororan yang merugikan orang lain, ini harus cut, harus di-stop, harus dikonversi menjadi kegiatan-kegiatan usaha yang antarodin, yang saling rela di antara mereka yang bertransaksi, mereka yang berakad, mereka yang saling berjanji. Ini yang usaha-usaha yang akan memberikan keselamatan kita. Kalau itu diterjang, itu seperti ombak di lautan. Itu seperti karang di lautan yang besar menjulang. Apabila kapal itu nekat nabrak karang, hancurlah. Demikian juga ibarat kita di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Kalau tidak memperhatikan aturan-aturan ilahi, rambu-rambu hukum negara maupun kehidupan sosial, kalau itu diterak, ditabrak, dampaknya adalah dirinya sendiri. Karena setiap orang akan mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Sekalipun kegiatan itu dilakukan dengan jamaah, tapi
kembalinya adalah nafsi-nafsi. Apa yang dibawa, dialah yang akan dia petik. Apa yang ditanam, dialah yang akan memanen. Kalau yang dipanen saat ini adalah kebaikan, tentu yang harus ditanam adalah kebaikan. Sekalipun rumput-rumput yang tidak kita tanam akan tumbuh. Itulah nafsu kita yang dirongrong dan disusupi oleh setan, menggelincirkan setiap denyut nadi kita agar kita memalingkan diri kepada Allah. Maka fujur dan takwa ini dua hal yang saling bersaing pada diri kita untuk mengambil keputusan. Inspirasi kejahatan dan inspirasi takwa selalu ketika kita melangkah dalam melakukan perbuatan. Maka semoga kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah, sehingga dalam kegiatan yang kita lakukan senantiasa dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, lanjutannya kapan-kapan saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Kupat siram santen, sedaya kelepatan kawula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.